Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Bay. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Tadi Bosi Bay nonton live streaming di di TV One gitu ya bro, ya di YouTube bro, itu di mana ada berita gitu kan, di mana Bapak Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh bro ya, alias Bapak Bewok, itu dia bertemu dengan Pak Prabowo gitu ya bro ya, capres nomor urut nomor urut 2 gitu kan, yang diprediksi akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dan akan menjadi Presiden Republik Indonesia dengan wakilnya Pak Gibran Rakabuming gitu ya bro ya. Nah, jadi pertemuan Pak Surya Paloh ini gitu bro ya, kan kemarin dia udah beri selamat segala macam tuh, terus ada juga berita simpang siur ya kan, yang memberitakan di mana Pak Surya Paloh akan masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo tuh setelah dilantik tuh gitu kan. Jadi tuh desas-desus yang berkeliaran di seluruh platform sosial media terutama bro ya, dan juga berita-berita mainstream gitu ya bro ya, di mana Pak Prabowo Pak Surya Paloh akan pada akhirnya akan masuk ke dalam pemerintahan Presiden Pak Prabowo mungkin gitu ya bro ya. Ini lagi ramai sekarang bro ya, di mana pada akhirnya ya kan para pendukung Pak Anies Baswedan itu merasa ya kecewa gitulah ya kan sama Bapak Bewok bro ya, sama Bapak Surya Paloh, karena ini belum apa-apa kok udah memberikan sinyal gitu kan bahwa dia akan masuk ke dalam pemerintahan gitu ya bro ya. Padahal ya kan tentu kita tahu ataupun kita ingat bro ya dengan statement dari Pak Anies Baswedan waktu debat Pilpres beberapa bulan yang lalu gitu ya bro ya, yang menyindir soal posisi oposisi bro ya. Jadi menurut Pak Anies itu gitu kan, oposisi itu adalah sama terhormatnya iya kan dengan pemerintah yang menjalankan sebagai kebijakan gitu ya bro. Jadi pihak oposisi dan pemerintah itu sebetulnya adalah sama-sama terhormat gitu ya bro ya. Jadi pada saat debat di acara debat tersebut gitu kan, Pak Anies menyindir Pak Prabowo gitu kan, yang mengatakan bahwa Pak Prabowo kan seorang pengusaha gitu kan, ia tidak tahan dengan berada di luar gitu kan, karena mungkin usahanya dipersulit. Dan ini juga mirip-mirip ini Surya Paloh juga mirip-mirip Prabowo gitu bro ya. Kalau jadi oposisi kan itu mungkin dia usahanya akan sedikit tersendat dan tidak mendapat dukungan dari pihak kekuasaan gitu ya bro. Jadi nanti akan sulit mungkin. Jadi ini ini pas banget nih iya kan, statement Pak Anies Baswedan waktu debat dengan Prabowo dengan keadaan Surya Paloh hari ini bro. Ini pas banget kan, kita kan tahu kan Pak Bewok itu kan seorang pengusaha bro ya. Mungkin nanti dia juga, atau bahkan sekarang nih iya kan, Prabowo-nya belum jadi presiden, dia sudah tidak tahan bro ya. Makanya sudah sudah memberikan sinyal gitu kan bahwa Nasdem akan pada akhirnya akan berkoalisi tuh iya kan dengan kompetitor Pilpres 2024 gitu ya bro ya. Ini sungguh-sungguh sangat membagongkan gitu ya bro ya, ini yang dilakukan oleh Bapak Bewok gitu ya bro ya, Bapak Surya Paloh bro. Karena belum apa-apa bro, Prabowo-nya belum dilantik gitu kan. Padahal terus ya, isu soal hak angket juga belum selesai tuh ya kan, dan itu masih bisa bergulir tuh iya kan. Tapi ini belum apa-apa, Pak Surya Paloh ini sudah ya itu
belum bertarung udah menyerah duluan gitu ya bro ya. Kan hak angket belum dilakukan sama DPR tuh ya kan, Pak Prabowo-nya juga belum dilantik, dan apa masih ada kemungkinan di Mahkamah Konstitusi itu. Jadi segalanya kan bisa mungkin gitu ya bro ya. Tapi ini Pak Gewok ini sudah menyerah duluan bro ya. Ini sungguh-sungguh bertentangan dengan capresnya bro ya, Pak Anies Baswedan gitu kan, yang menyatakan bahwa selalu ada harapan dan bisa berubah gitu kan, dan posisi oposisi juga sangat penting di dalam negara yang demokrasi gitu ya bro ya. Oke bro, ini karena lagi rame dan Bos Iwe juga ini lagi lemes gitu ya bro ya, makanya ngomongnya sedikit gitu kan. Mungkin nanti kita akan bahas ya kan sambil nunggu isu-isu yang akan terjadi ke depan. Oke bro, Bos Iwe punya pendapat, kalian punya pendapat, silahkan ucapkan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bro. Oke bro, dah.